Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 September. Kasus meninggalnya Suprianto, seorang nelayan Indonesia di atas kapal penangkap ikan Fu Sichun dari Kaohsiung, sempat menjadi berita menghebohkan pada tahun 2015. Kematian Suprianto diduga akibat penganiayaan, tapi kasusnya ditutup sebagai kematian akibat sakit. Kini 8 tahun kemudian penyelidikan diluncurkan kembali dan 3 orang yakni kapten, teknisi dan seorang awak lain dari Indonesia telah didakwa. Dari video terlihat Suprianto mengalami sejumlah luka akibat dipukul di bagian belakang kepala. Wajahnya bengkak membuatnya tak dikenali. Sebulan kemudian Suprianto meninggal di atas kapal. Penyebabnya diduga adalah penganiayaan, tapi kantor Kejaksaan Pingtung menutup kasus sebagai kematian karena sakit. Setelah Organisasi Perlindungan Hak Nelayan mengajukan petisi kepada UN Control, penyelidikan diluncurkan kembali 8 tahun kemudian. Akhir bulan lalu, kantor Kejaksaan Pingtung mendakwa 3 tersangka atas kejahatan melukai yang mengakibatkan kematian, yakni kapten, ketua teknisi dan seorang rekan sekapal dari Indonesia, Munawir Sazali. Satuan Tugas Kota Taoyuan berhasil menciduk seorang dokter kecantikan palsu asal Vietnam di distrik Chong Li. Wanita bermarga Nguyen ini telah mengadakan praktik ilegal sepanjang 3 tahun, menarik pelanggan dengan harga murah dan layanan door-to-door melalui pemasaran online. Dia akan diadili atas pelanggaran UU Tenaga Kesehatan. Satgas Kota Taoyuan menciduk seorang dokter kecantikan palsu wanita asal Vietnam. Beberapa pisau bedah, obat bius, asam hyaluronat, toksin botulinum dan mesin laser pika detik berhasil disita di lokasi. Selain itu, juga ditemukan sejumlah besar kain kasa bedah berdarah dan jarum bekas di tempat sampah. 网购，然后直接从越南的网购，然后进口过来吗？对。你是自己上网站买还是跟朋友买？跟朋友嘛，下班武器嘛。 Saat tim Satgas Kota Taoyuan membawa PMA tak berdokumen bermarga Huang untuk masuk ke shelter, mereka menemukan benang operasi di dada PMA wanita tersebut. Setelah diselidiki, diketahui bahwa ia baru selesai menjalani operasi areola 2 jam sebelum ditangkap. Gugusan baru untuk kasus ini segera dibentuk untuk penyidikan lebih lanjut. Wanita Nguyen telah memulai praktik pengobatan ilegal sejak tahun 2020 dan menarik pelanggan dengan harga murah dan layanan door-to-door melalui pemasaran online. Dalam iklannya disebut bahwa dia telah melakukan operasi kelopak mata ganda, suntik botox, suntik hyaluronat, mengecilkan lingkar puting payudara kepada 20-an orang. Kasus ini akan diadili oleh kantor Kejaksaan Kota Taoyuan karena telah melanggar UU Tenaga Kesehatan. Pendiri grup Hong Hai yang dikenal sebagai Foxconn secara global yakni Terry Kuo yang telah mengumumkan pencalonan independennya untuk Pilpres 2024 hari ini resmi mengundang artis Lai Peixia sebagai calon wakil presidennya. Kuo melukiskan Lai sebagai pilihan paling ideal, juga yakin keduanya akan membentuk kombinasi terkuat. Lai sementara itu berkomitmen memanfaatkan keahliannya dalam komunikasi untuk mengoordinasikan integrasi kubu oposisi. Terry Kuo, pendiri Hong Hai yang telah mengumumkan pencalonan independennya untuk pemilihan presiden 2024, resmi mengundang Lai Peixia, artis yang berperan sebagai presiden terpilih dalam drama Taiwan Wavemaker sebagai calon wakil presidennya. 我们没有任何的政治包袱，我们深知 民间需求，我们渴望为民服务，我们将组成最强组合。你已经不是鸿海的董事长，请你先跟以前的那些竞争对手喝喝咖啡。身为副手，我的任务就是落地他整合在野的心愿。 Dalam pidatonya, Lai Peixia sempat 5 kali sesegupkan saat menyampaikan pidatonya dan mengatakan dia memutuskan untuk tampil demi ekonomi Taiwan yang lesu. Ia juga berkomitmen akan memanfaatkan keahliannya dalam komunikasi untuk membantu Terry Kuo dan mendorong koordinasi integrasi kubu oposisi. Keduanya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Pusat di lain hari. Calon Presiden KMT Hou Yu-ih yang akan mengunjungi Amerika Serikat tidak memberi komentar atas cawapresnya Terry, namun mengaku akan mengumumkan cawapresnya sendiri setelah pulang dari AS. Sementara calon Presiden TPP Ke Wen-je memuji Lai Peixia merupakan calon yang bagus. Ke juga sempat dikabarkan ingin memilih cawapres dari kaum Hawa, namun masih dalam tahap konsultasi.
Pariwisata perlahan-lahan pulih pasca pandemi. Taiwan kemarin menyambut kunjungan wisatawan ke 4 juta untuk tahun 2023 di Bandara Songshan, Taipei, yakni sekeluarga dari Korea Selatan. Sementara itu, menurut Biro Pariwisata, 3 tempat asal turis terbanyak di Taiwan saat ini adalah Hong Kong dan Makau, Jepang, dan Korea. Menggendong bunga dan cendera mata, Nona dari Jeju, Korea ini sedang tur 4 hari 3 malam bersama ibu dan adiknya dan dialah wisatawan ke-4 juta di Taiwan tahun ini. Menurut statistik Biro Pariwisata hingga 12 September, Hong Kong dan Makau adalah tempat asal turis terbanyak, yakni 770.000 orang, disusul Jepang dengan 530.000 orang dan Korea dengan 430.000 orang. Di antaranya kecepatan pulihnya jumlah turis dari Jepang lebih lambat, yang lain semuanya telah melampaui 50%, bahkan ada yang menembus 80% seperti Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Insiden amblesnya sebuah apartemen di distrik Taj, Taipei akibat proyek konstruksi Kitai yang berdekatan baru saja terjadi. Kini sebuah proyek konstruksi baru di kota Taoyuan juga diduga sebagai penyebab balkon sederetan rumah miring, kusen pintu rusak, dan tangki septik tersingkap. Warga khawatir tragedi akan terulang. Balkon sederetan rumah di Eiffel Street, Taoyuan miring, kusen pintu ringsek, tangki septik tersingkap dan bau menyebar keluar. Hal ini diduga akibat proyek konstruksi baru di sekitar. Warga mengeluh dan khawatir insiden Kitai di Taipei kembali terulang sehingga mengadu ke anggota Dewan Kota untuk meminta pertanggungjawaban developer. 会担心吗？当然的哦，台北迄个大厝的，我咧暗时拢唔敢困了，看下迄电视，我咧暗时无啥敢困，安尼就紧张啊。 Proyek ini dimulai pada pertengahan Februari tahun lalu dan kini telah menimbulkan keretakan pada lantai dan dinding 7 rumah. Warga terdampak telah melaporkan situasi tersebut kepada pihak developer sejak 2 atau 3 bulan yang lalu. Badan Administrasi Bangunan Taoyuan telah melakukan pemeriksaan awal dan menyatakan tidak ada bahaya langsung, tetapi membenarkan situasi ini disebabkan konstruksi di sekitar dan telah mendaftarkan bangunan retak sebagai bangunan yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, izin penggunaan bangunan baru tidak akan diterbitkan. 确定是开挖震动所造成的邻房的损坏，除了列管使用执照，要求建商确实负起对受灾户的修复及赔偿责任。 Pihak developer mengatakan bahwa mereka telah memastikan keamanan selama penggalian melalui laporan penilaian. Pada sidi lapangan juga ditemukan bahwa bagian yang rusak merupakan bangunan tambahan ilegal dan bangunan induk tidak terpengaruh. Developer pun berkomitmen akan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sua lagi di lain kesempatan.